dan kita kemudian silaturahim tong sampai punten ya dari kadulur kabaraya dan silaturahim dari Karagunan ke kebun binatang guys silaturahim Pak tak ini salah teh jadi padat jadi macet jauh-jauh mungkin dari kampung ke Aljabar tapi kata tangan sabelah can silaturahim kan itu salah ini. Terasa kita waktu telah begitu cepat berlalu dan hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Kalau dari pengertian Syawal itu artinya adalah meningkat, artinya ibadah kita harus lebih meningkat. Kenapa? Karena kemarin kita masuk dalam kurikulum yang terbaik dari Allah melalui latihan. Kalau seorang tentara yang akan kemudian dia berlaga di medan perang, tentu dia harus berlatih. Dan perjuangan kita sesungguhnya ada di 11 bulan. Yang hari ini kita diawali di bulan Syawal. Baik, sering tersampaikan bahwasannya orang-orang yang sudah alumni Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu antum bikhair. Artinya kita kembali kepada kesucian fitrah kita sebagai manusia. Maka kalau kita berbicara tentang namanya manusia, Al-Quran itu banyak menyebut tentang terkait dengan nama manusia. Paling tidak di waktu yang singkat dalam kajian subuh ini saya akan menguraikan terkait dengan namanya manusia. Al-Quran menyampaikan manusia itu yang pertama disebut dengan An-Nas. Dan ini menjadi surat yang favorit di antara kita. Di surat yang 114. Itu teh kamamet. Itu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau berbicara terkait dengan manusia, dengan An-Nas, maka Allah melihat ciptaannya kita sebagai makhluk sosial. Ya. Jadi kalau berbicara tentang An-Nas, tentang manusia, maka Allah melihat kita sebagai makhluk yang diciptakan secara sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup ini sendirian. Sehebat apapun mubalik, penceramah, ya, termasuk mungkin saya ngomong tanpa ada mustami, kira-kira apa disebutnya? Betul tidak? Kaliber apapun mubalik, penceramah, tablik akbar, tapi mustamina, tidak bisa dia. Artinya kita ini sebagai bagian daripada makhluk sosial. Kita ini tidak bisa hidup sendirian. Maka di sini adanya RT, adanya RW, bahkan masjid adanya DKM. Berarti sebagai makhluk sosial, kita ini tidak bisa hidup sendirian. Termasuk sering yang saya sampaikan, bahkan ketika kita lahir, orang dibantu Bu Paraji. Kita dibantu sama dokter, sama bidan. Bahkan kita pun jangan bangga, nama kita pun pemberian dari orang. Betul? Sampai ujungnya dari kehidupan kita yang namanya mati, kita pun sama. Sebagai makhluk sosial nggak bisa kita. Sugan ayah gitu, bapak-bapak engke maut, rek mandi olangan, ayah membungkus olangan, ngubur olangan, ya kan? Artinya kita sebagai manusia ini di dalam Al-Quran disebut An-Nas, kita ini sebagai makhluk sosial yang tentu kita berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara. Maka indah ketika Ramadan sudah berakhir dan kita kemudian silaturahim tong sampai punten ya dari kadulur kabaraya dan silaturahim dari Karagunan ke kebun binatang guys silaturahim Pak tak ini salah teh jadi padat jadi macet jauh-jauh mungkin dari kampung ke Aljabar tapi kata tangan sabelah can silaturahim kan itu salah ini. Makanya kita sebagai makhluk sosial ini maka Allah sampaikan dalam surat An-Nas ini kita tidak bisa hidup sendirian.
Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebut kita manusia ini, di dalam Al-Quran ini disebut juga dengan Al-Insan. Ketika Allah menyebut kita sebagai Al-Insan, maka Allah melihat kita sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Akal. Ya. Bagaimana akal kita? Di dalam surat At-Tin, ya. Dalam surat At-Tin jelas di situ. Dalam redaksinya, innal insana khuliqa di dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa, manusia diciptakan kita semuanya dalam keadaan mengeluh. Bagaimana cara supaya akal kita ini tidak pernah mengeluh, Pak? Setiap hari ngeluh saja. Datang ke dulur ke baraya ngeluh. Ketika kita datang, ya, yang sering kita datangi sudah tahu, Pak. Tina lempang na uge. Yang orang datangnya mungkin datangnya poe Kamis, poe Jumat leles, Pak. Tapi kalau datangnya poe Sabtu, wah semangat karena besok weekend. Kan biasa gitu. Nah, ketika Allah menyebut kita sebagai Al-Insan, maka ternyata Allah memberikan kita kelebihan dibanding makhluk yang lainnya. Apa kelebihannya? Diberikan bekal oleh Allah dengan akal. Maka dengan akal ini Allah menyempurnakan kita. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mana pamajikan orang, mana pamajikan batu. Tong dibalik ya. Ya kan? Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita sendiri. Ini yang dibekali kita. Maka disebut Al-Insan ini. Kenapa? Karena kita dibekali dengan akal. Akal yang sehat. Sehingga dengan akal yang sehat ini, mudah-mudahan di Riau 11 ya berkurang, Pak. Orang yang kemudian ya mereka hari ini mungkin di karantina, ya kan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan akal ini kita bisa terus memahami bagaimana konteks Allah menciptakan kita ini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Keren banget ayatnya. Yang ketiga, Al-Quran menyebut kita sebagai manusia itu disebut dengan Al-Basar. Bisa dilihat di dalam surat yang ke-16 di ayat yang ke-110. Ana basarun mislukum yuha ilayya. Ketika Allah menyebut kita dengan Al-Basar, maka Allah melihat kita sebagai makhluk biologis yang memiliki jasad, yang memiliki nafsu. Dan nafsu ini yang harus disalurkan, nafsu biologis kita. Bagaimana cara menyalurkannya? Inilah pintu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu nikah. Jadi ketika kita menyalurkan syahwat kita, biologis kita, aya pantona. Bahkan di negeri kita aya kementerianana, Pak. Itu Kementerian Agama, itu kantor urusan agama, aya pintuna. Jadi tidak sembarangan ketika kita menyalurkan hawa nafsu biologis kita, syahwat kita. Pintu kita adalah dengan nikah. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tak eta pintuna. Ya. Pintunya itu adalah ketika Allah menciptakan kita, semuanya itu ternyata litaskunu, berpasang-pasangan supaya tenang. Ketika kita sudah berumah tangga, sudah punya pasangan, tenang. Jangan cari yang lainnya. Artinya inilah yang kemudian yang membedakan kita, diberikan Allah nama Al-Basar ini identik dengan
nafsu ataupun keinginan secara syahwat. Dan yang terakhir, ya, Allah menyebut kita manusia itu dengan namanya adalah Bani Adam. Ketika Allah menyebut kita dengan Bani Adam, terkait kita itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Bagaimana sejarah kita? Sejarah kita adalah dalam Al-Quran disebutkan. Ya Adam uskun anta wa zawzukal zannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini sejarahnya jelas, Pak. Hei Adam, ya Adam uskun kamu tinggal diam. Antum wa zawzukal zan dengan pasanganmu di mana? Di surga. Berarti sejarah kita sebagai tunggal turunan Nabi Adam ini, sejarah awalnya kita itu tinggal di suatu tempat yang sangat mulia yang namanya surga. Adapun ketika kita hari ini di dunia ini takdir yang Allah berikan kepada kita, siapapun kita adanya. Sejarahnya adalah bagaimana Adam dan pasangannya itu ada di surga. Berarti hari ini kita di dunia ini sebagai penjara. Dan orang yang ingkar kepada Allah jadi surga, Pak. Tong dibalik, Pak. Tong dibalik. Jadi orang yang mukmin yang beriman kepada Allah di dunia ini sebagai bagian penjara. Soknya tinggal di penjara kumaha. Ya kan? Terkekang, sudah punya pasangan, ya, dan sekali ningali teh nu kadua tong ditingali wae atuh dalam pemajikan urang, tinggali wae. Ada yang harus kita kekang, namanya penjara, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, sejarah ini yang barangkali akan kemudian terulang kepada kita. Dunia ini sebagai penjara, tapi bagi orang yang kemudian ya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, bagi mereka dunia ini layaknya seperti surga. Tong dibalik. Kenapa? Karena sesungguhnya surga kita kelak nanti inilah yang akan kita nikmati itu setelah urusan dunia ini selesai dan kita membawa bekal amal kebaikan, amal soleh. Baru kita akan kembali pada habitat yang awal ketika Allah turunkan Adam ke dunia ini. Ayatnya tadi jelas, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan, minum apa yang ada di surga. Wala taqrabu hadis sajar. Tong wani-wani, ya. Jangan berani-berani makan, minum di sini. Ya. Jangan dekati pohon khuldi tadi. Fatakuna minaz zalimin, kamu termasuk orang yang ingkar yang zalim. Maka sejarah mengungkap bagaimana Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertemu di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan nanti para jamaah yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji pada tempat di mana pertemuan Nabi Adam dan alaihissalam di Jabal Rahmah, di situ bertemu sekian lama 100 tahun mereka berpisah dan dipertemukan di tempat itu. Kalau miniatur di Bandung ayah di balik kota yang diidentikan dengan tembok, dengan apa? Kunci, gembok cinta. Itu ayah di balik kota ya. Bagi bapak-bapak yang belum sempat ke sana, kali itu ialah ke balik kota, beli kunci di material, tuliskan pasangan jeung kita ya. Simpen gembok alungkeun kunci nama. Eta mungkin anak-anak muda itu seperti itu. Nah, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 nama inilah yang kemudian Allah abadikan kita sebagai manusia yang hari ini kembali kita kepada kesucian kita. Mudah-mudahan kultur yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebagai orang-orang yang kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia
yang tadi telah disampaikan lewat kultum yang singkat ini. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe-nya serta komennya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.